Aku kira aku hidup dengan tukang tambal ban biasa, sampai hari ulang tahunku. Dia datang bawa mobil mewah, dan bilang satu kalimat yang bikin aku lemas. Cerita ini terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Sekarang aku pengen tahu, kamu dari mana nonton cerita ini? Tulis kotamu di kolom komentar ya, biar kisah sederhana ini bisa nyentuh lebih banyak hati. Namaku Sonia, umurku 30 tahun. Aku tinggal di Tegal, Jawa Tengah, di sebuah gang kecil yang setiap paginya selalu ramai dengan suara pedagang, sayur dan motor lalu lalang. Hidupku sederhana, mungkin terlalu sederhana bagi sebagian orang. Suamiku, Adam, bekerja sebagai tukang tambal ban di tepi jalan besar. Tangannya hitam karena oli, bajunya jarang bersih dari noda karet. Setiap pagi ia berangkat lebih dulu dariku, membawa kotak peralatannya di motor bebek tua yang sudah berkarat di beberapa bagian. Tapi entah kenapa, meski penampilannya selalu berantakan, ia selalu menyapaku dengan senyum hangat. "Jaga diri ya, Nia," katanya lembut setiap pagi sebelum berangkat kerja. Awalnya aku bangga punya suami sebaik Adam. Tapi lama-lama, entah sejak kapan, aku mulai merasa malu. Teman-teman lamaku sering datang dari kota. Mereka pakai mobil bagus, tas mahal, dan ketika mereka bertanya tentang pekerjaanku, aku selalu bisa menjawab. Tapi saat mereka tanya, "Suamimu kerja apa, San?" Hatiku selalu bergetar. Kadang aku hanya menjawab pendek ya, usaha kecil-kecilan di jalan. Padahal kenyataannya, suamiku memang cuma tukang tambal ban, dan itulah yang sering membuatku merasa minder. Aku pernah mendengar mereka berbisik di belakangku. "Kasihan ya, Sonia dulu cantik banget. Sekarang cuma jadi istri tukang tambal ban." Aku pura-pura tidak dengar. Tapi malamnya, aku menangis. Diam-diam menatap wajah suamiku yang sedang tertidur kelelahan. Aku tahu dia bekerja keras. Aku tahu dia tulus. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, aku bertanya, apakah aku akan hidup begini selamanya? Hari itu adalah ulang tahunku. Aku tidak berharap apapun. Karena biasa, Adam hanya memberi ucapan sederhana atau membelikanku kue kecil di warung depan. Tapi pagi itu terasa berbeda. Sekitar jam 8, aku mendengar suara klakson mobil di depan rumah. Aku mengintip lewat jendela dan hampir menjatuhkan gelas di tanganku. Sebuah mobil mewah hitam berhenti tepat di depan rumahku. Dari dalam, seseorang keluar dengan wajah yang sangat kukenal. Itu Adam, tapi bukan dengan pakaian tambal bannya. Hari itu, ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang rapi. Dan di tangannya, ada kunci mobil berlogo mahal. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Selamat ulang tahun ya." Tanganku gemetar. Suaraku nyaris tak keluar saat aku berbisik, "Adam ini, apa maksudnya?" Ia hanya tersenyum dan berkata, "Ada banyak hal yang belum kamu tahu tentang aku, Nia, hari ini. Aku akan ceritakan semuanya." Aku tak tahu harus marah, terkejut, atau bahagia. Tapi hatiku berdegup kencang. Aku tahu hidupku tak akan sama lagi setelah hari itu. Sejak awal pernikahan kami, aku tahu kehidupan ini tidak akan mudah. Adam bukan orang kaya. Ia tidak punya pendidikan tinggi. Tapi di matanya, aku melihat ketulusan yang sulit aku temukan dari lelaki lain. Mungkin itu sebabnya, dulu aku memilih dia. Tapi entah kenapa, seiring waktu berlalu, aku mulai merasa terjebak dalam kesederhanaan yang sama setiap hari. Aku sering menatap langit Tegal yang panas membakar, sementara Adam bekerja di bawah terik matahari, memperbaiki ban bocor, mengganti angin, menambal dengan tangan yang mulai mengeras oleh waktu. Setiap sore ia pulang dengan wajah lelah dan aroma oli yang menusuk hidung. Aku tetap menyambutnya dengan senyum. Tapi di dalam hatiku, ada perasaan yang sulit aku jelaskan. Malu, aku malu pada dunia luar. Malu pada teman timangku yang sering datang dengan pakaian rapi dan mobil mengkilap. Malu pada keluargaku sendiri yang dulu sempat meragukan pernikahanku dengan Adam. "San, kamu yakin mau nikah sama dia?" kata ibuku dulu. "Kerjaannya apa?" "Tambal ban, hidupmu nanti susah." Aku membela Adam waktu itu, tapi kini kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Setiap kali aku melihat pemantimangku pamer foto di Instagram, makan di restoran mahal, liburan ke Bali, atau beli tas baru, aku merasa semakin kecil. Dan di sisi lain, Adam tak pernah berubah. Ia tetap pria yang lembut, penuh perhatian, dan selalu berusaha membuatku tersenyum. Setiap kali aku terlihat murung,
Ia selalu berkata, sabar ya Nia. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling bersyukur. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati aku bertanya-tanya, apa gunanya sabar kalau tak pernah ada perubahan. Keluar dari kamar, dan tak bicara apa-apa lagi malam itu. Aku terdiam, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Entah kenapa malam itu terasa panjang sekali. Dan sejak hari itu, aku mulai memperhatikan suamiku diam-diam. Kadang aku melihatnya menerima telepon jauh dari rumah, berbicara dengan nada serius. Bukan seperti tukang tambal ban biasa. Kadang ada orang berpakaian rapi datang menemuinya di bengkel kecilnya, membawa map tebal dan berbicara dengan hormat. Tapi aku tidak berani bertanya. Aku hanya berpikir, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Suatu sore, aku duduk di teras sambil memandangi motor tuanya. Temanku Louis, dengan mobil SUV besar, kaca hitam, dan tawa keras bersama suaminya yang berpakaian rapi. Aku menunduk, menahan air mata. Malamnya, aku meledak. Adam, aku capek hidup begini. Seruku tiba-tiba. Ia menatapku, terkejut, tapi tetap diam. Aku terus bicara, meluapkan semua yang kupendam bertahun-tahun. Aku pengen punya hidup yang layak, Adam. Aku pengen bisa belanja tanpa mikir harga. Aku pengen orang berhenti menatapku, seolah aku kasihan. Suamiku tidak marah. Ia hanya menatapku lama, lalu berkata dengan nada pelan, maaf kalau aku belum bisa kasih semua itu sekarang, Nia. Tapi percayalah, aku sedang berusaha. Aku membalas sinis. Berusaha tambal ban tiap hari di pinggir jalan, itu bukan berusaha, Adam. Itu bertahan hidup. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku tahu aku sudah terlalu jauh. Wajah Adam berubah, tidak marah, tapi sedih. Ia menunduk, lalu tersenyum kecil. Baik, kalau itu yang kamu pikirkan, tapi aku janji, satu hari nanti, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Setelah itu, ya, beberapa minggu setelah pertengkaran malam itu, suasana rumah kami jadi dingin. Adam masih bersikap baik seperti biasanya, tapi aku tahu sesuatu di antara kami sudah berubah. Ia tak lagi banyak bicara, hanya fokus pada pekerjaannya. Lalu pulang larut malam dengan alasan ada pelanggan yang butuh bantuannya. Aku mulai curiga, tapi lebih dari itu, aku mulai merasa bersalah. Setiap kali ia menatapku dengan senyum tenang, aku malah merasa kecil, seperti orang jahat yang telah menyakiti hati seseorang yang tulus. Namun, rasa malu dalam diriku masih lebih besar dari rasa bersalah itu. Suatu hari, aku diundang ke acara ulang tahun teman SMA-ku, Rina, di salah satu kafe baru di kota. Semua teman datang dengan pakaian mewah. Aku pakai baju terbaikku, tapi tetap saja terasa sederhana di antara mereka. Dan di sanalah, aku kembali merasa ditelanjangi oleh kenyataan. Aduh Sonia, suamimu masih ditambal ban itu ya? Tanya salah satu dari mereka, dengan nada setengah bercanda. Yang lain tertawa kecil, meneguk minuman mereka sambil saling pandang. Aku mencoba tertawa, tapi suara itu terasa pahit di tenggorokanku. Iya, masih, tapi dia orangnya rajin kok. Salah satu dari mereka, yang kini jadi istri pengusaha, menepuk bahuku dan berkata, yang penting kamu sabar. Kadang hidup sederhana itu indah kok, asal tahan malu. Kata-kata itu menancap di dadaku. Malam itu aku pulang dengan hati remuk. Di perjalanan, aku menatap keluar jendela angkutan umum, melihat lampu-lampu kota Tegal yang berkilau, dan berpikir, apakah aku salah menikah? Ketika sampai di rumah, Adam sudah tertidur di sofa. Bajunya masih berlumuran oli, tapi di sampingnya ada sepiring nasi dan lauk sederhana ia sisakan untukku. Aku menatapnya lama, dan air mata menetes pelan tanpa bisa kutahan. Aku benci diriku sendiri. Bagaimana bisa aku merasa malu pada orang yang begitu setia dan berjuang sekuat itu untukku? Namun, seperti ada dua sisi dalam diriku yang terus berperang. Satu penuh cinta, satu lagi dipenuhi gengsi. Beberapa hari kemudian, saat aku pergi ke pasar, aku tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuatku makin bingung. Di seberang jalan, ada seorang pria berpakaian rapi, turun dari mobil mewah. Aku terpaku, karena pria itu Adam. Aku sempat ragu, tapi tidak mungkin aku salah. Itu jelas dia. Aku berlari kecil ke arah sana, tapi mobil itu sudah pergi sebelum aku sempat memanggilnya. Aku berdiri lama di pinggir jalan, kebingungan. Dada terasa sesak. Sepanjang hari, pikiranku kacau. Apakah Adam bekerja di dua tempat?
Atau apakah dia menyembunyikan sesuatu dariku? Malamnya, aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Adam, kamu tadi siang dari mana? Ia tersenyum kecil. Ada urusan penting. Nia, kamu jangan khawatir. Urusan apa? Desak. Nanti kamu akan tahu. Tapi belum saatnya. Jawabnya pelan. Aku semakin gelisah. Ia mulai jadi misteri bagiku. Suami yang dulu kukira sederhana, kini menyimpan banyak hal yang tak bisa kupahami. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih aneh terjadi. Ada dua pria berjas datang ke rumah saat Adam belum pulang. Salah satunya menyerahkan sebuah amplop dan berkata sopan, "Ini titipan dari Pak Adam, Bu. Tolong diterima." Aku membuka amplop itu setelah mereka pergi. Di dalamnya ada surat undangan bertuliskan PTA Motorindo, Grand Opening, dan Serah Terima, Cabang Baru. Dan di bawahnya, tertulis nama yang membuat jantungku berhenti sesaat. Direktur Utama, Adam R. Pratama. Aku terpaku, tanganku bergetar hebat. Aku menatap nama itu berulang kali, berharap mataku salah membaca, tapi tidak. Itu nama suamiku, Adam. Tukang tambal ban yang setiap hari pulang dengan pakaian kotor dan tangan penuh oli. Siapa sebenarnya lelaki yang selama ini tidur di sampingku? Hari itu pagi terasa begitu tenang. Matahari baru naik di langit tegal, menyinari halaman rumahku yang masih basah oleh embun. Aku baru selesai menyapu saat suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Awalnya aku tak terlalu peduli. Kupikir hanya tetangga. Tapi ketika kulihat keluar jendela, jantungku seketika berhenti berdetak. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Mobil itu begitu mewah. Jelas bukan kendaraan yang biasanya lewat di gang sempit ini. Dari dalamnya keluar seorang pria dengan pakaian rapi, beraroma parfum mahal. Dan ketika aku menyipitkan mata untuk memastikan siapa dia, aku hampir tak percaya. To Adam, tukang tambal ban yang setiap hari pulang dengan baju kotor dan tangan penuh minyak, kini berdiri tegap dengan jas abu-abu elegan, kemeja putih bersih, dan sepatu kulit hitam mengilap. Ia tersenyum menatapku. Senyum yang selama ini ku kenal. Tapi kini tampak berbeda. Lebih tenang, lebih percaya diri. "Selamat ulang tahun, Nia," katanya pelan. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Semua tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik melihat pemandangan aneh itu. Aku mencoba bicara, tapi suaraku gemetar. "Hei, Adam, ini kok?" Ia mengganggak, lalu melangkah mendekat. Tangannya memegang sesuatu yang membuatku makin bingung. Seikat kunci mobil baru dengan gantungan bertuliskan S for Sonia. "Ini untukmu," katanya sambil tersenyum lembut. "Kado ulang tahunmu tahun ini." Aku menggeleng. Tidak percaya. "Adam, kamu jangan bercanda. Dari mana kamu dapat mobil semahal ini?" Kamu dapat dari siapa?" Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Bukan dari siapa-siapa, Nia. Ini dari aku. Dari kerja keras yang mungkin tak pernah kamu tahu." Aku mulai menangis. Aku nggak mengerti. "Kamu kan cuma tukang tambal ban. Itu yang kamu lihat," potongnya lembut. "Tapi kamu nggak pernah tanya, tambal ban yang mana kan?" Aku terdiam. Ia tertawa kecil, lalu menatapku penuh arti. "Bengkel tempat aku kerja itu milikku sendiri, Nia. Tapi aku memilih ikut bekerja di sana, di bawah panas matahari, supaya aku tetap tahu rasanya berjuang. Aku nggak mau lupa dari mana aku berasal." Aku menatapnya tak berkedip, kata-katanya seperti menampar seluruh egoku yang selama ini menutup mata dari ketulusan. Aku dulu memang mulai dari nol, tambal ban, banner-banner jadi pekerjaanku waktu awal menikah sama kamu. Tapi pelan-pelan, aku bangun usaha itu. Aku buka cabang, aku kembangkan jadi jaringan bengkel besar. Aku nggak pernah cerita, karena aku cuma mau lihat, apa kamu tetap di sisiku saat aku nggak punya apa-apa. Aku tak bisa menahan air mata. Tangisku pecah di depan rumah, di hadapan tetangga-tetangga yang kini menatap penuh kagum. Aku malu, Adam. Aku sudah salah menilaimu. Aku pikir kamu cuma orang biasa. Ada menghapus air mataku dengan lembut. Aku memang orang biasa, Nia. Tapi aku mencintaimu luar biasa. Dan aku pengen kamu tahu, semua yang aku punya ini nggak ada artinya tanpa kamu. Ia membuka pintu mobil, lalu menuntunku masuk. Interiornya harum dan berkilau. Di dashboard tertempel pita merah besar, bertuliskan, "Untuk istriku, Sonia." Tangisku makin deras, bukan karena mobilnya, bukan karena hartanya,
Tapi karena aku sadar, aku hampir kehilangan pria yang selama ini begitu sabar mencintaiku dalam diam. Mulai sekarang, katanya sambil menatap ke depan, kita nggak akan hidup dalam rasa malu lagi. Tapi jangan pernah lupa, semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Aku menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku benar-benar bangga pada suamiku. Bukan karena mobilnya, tapi karena hatinya yang tak pernah berubah. Bahkan saat dunia menilainya rendah. Sejak hari itu, hidupku berubah. Bukan karena mobil mewah, rumah baru, atau kekayaan yang tiba-tiba aku miliki. Tapi karena mataku akhirnya terbuka. Aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Setelah kejadian di depan rumah itu, Adam membawaku ke tempat yang membuatku semakin tak percaya. Ia mengajakku ke sebuah gedung megah di pinggir kota Tegal. Tulisan besar di atas pintu masuknya membuat kakiku lemas. PTA Motorindo, milik Adam R. Pratama. Di dalam, karyawan berseragam menyambutnya dengan hormat. Beberapa bahkan memanggilnya Pak Direktur. Sementara aku hanya berdiri di sampingnya. Masih memahami kenyataan yang baru saja menampar semua rasa sombong dalam diriku. Kamu lihat, Nia, katanya lembut. Semua ini bukan hasil ajaib. Aku mulai dari tambal ban kecil di pinggir jalan, di mana kamu dulu menungguku. Setiap sore, aku kerja siang malam, nggak tidur, hemat, sampai akhirnya bisa buka bengkel baru, satu persatu. Tapi, waktu itu aku nggak mau bilang ke kamu dulu. Aku takut kamu hanya mencintaiku karena hasilnya, bukan perjuangannya. Aku menatapnya. Air mataku kembali mengalir. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau halus yang memotong gengsi dan kebodohanku selama ini. Maaf, Adam, aku dulu malu sama profesimu. Aku bahkan pernah berharap punya hidup lain. Tapi ternyata, hidup yang aku butuhkan sudah ada di depan mataku sejak dulu. Ia tersenyum, memegang tanganku. Aku tahu Nia, aku gak pernah marah. Aku cuma pengen kamu tahu, cinta itu gak diukur dari pakaian, pekerjaan, atau uang. Tapi dari kesetiaan. Saat keadaan terburuk, kami berjalan berdua melewati lorong perusahaan itu, dan aku merasa seperti orang baru. Selama ini aku terlalu sibuk melihat dunia dari luar, sampai lupa menilai dari hati. Aku menilai kebahagiaan dari ukuran dompet, bukan dari ketulusan seseorang yang selalu pulang dengan tangan kotor, tapi hati bersih. Malamnya, aku duduk di teras rumah. Mobil mewah yang ia hadiahkan terparkir di halaman, tapi pandanganku tidak tertuju pada mobil itu, melainkan pada suamiku yang sedang duduk di sampingku, memakai kaos sederhana, dengan senyum yang sama seperti dulu saat kami baru menikah. Kamu tahu Nia, katanya pelan, sambil menatap langit malam, kadang Tuhan menyembunyikan berkat di balik kesederhanaan, biar kita belajar menghargai hal kecil, sebelum menerima yang besar. Aku menunduk, menggenggam tangannya. Aku janji, Adam, mulai sekarang aku gak akan pernah malu lagi. Aku bangga jadi istrimu. Bangga jadi bagian dari perjuanganmu. Ia tertawa kecil. Jangan cuma bangga, bantu juga. Besok aku butuh seseorang yang bisa bantu urus keuangan cabang baru. Aku menatapnya kaget. Ia mengangguk sambil tersenyum lebar. Siapa lagi kalau bukan istri direktur? Kami tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tawa itu terasa ringan dan jujur. Tanpa beban, tanpa gengsi, tanpa rahasia. Dan malam itu, sambil bersandar di pundaknya, aku berbisik dalam hati. Cinta sejati bukan tentang siapa yang punya segalanya, tapi siapa yang tetap bertahan. Bahkan saat dunia memandang rendah, aku pernah malu pada suamiku, tapi kini, akulah yang bangga menjadi bagian dari ceritanya. Seorang tukang tambal ban yang diam-diam, ternyata raja jalanan, dan suami terbaik yang pernah Tuhan kirim untukku. Kadang, Tuhan tidak memberi kita pasangan yang sempurna, tapi Ia memberi seseorang yang akan membuat kita belajar bahwa cinta, kesetiaan, dan kesabaran lebih berharga dari segalanya.